izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita di seluruh dunia, para diaspora juga pasti mengikuti acara kita ini. Ini kita akan dialog, diskusi dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Ini tentang pidato Jokowi di Istana Merdeka terkait dengan menghadapi HUT RI ke-79, doa, zikir. Tentunya kita berharap sekali ada pernyataan-pernyataan yang menarik. Ternyata memang ada pernyataan dari Jokowi, yaitu permintaan maaf. Permintaan maaf karena mungkin ya, menganggap bukan manusia yang sempurna. Jadi tentunya soal maaf ini oke-oke saja, tidak ada masalah. Hanya yang kita akan bahas oleh Pak Ahmad Yani ini tentang kesalahan apa sih minta maaf, gitu ya. Apa perlunya minta maaf? Gitu. Kita akan sebutkan kesalahan-kesalahannya dan tentunya juga kita akan elaborasi janji-janji kampanyenya. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kira-kira itu permintaan maafnya Pak Jokowi? Ya, saya kira hal yang normatif dan standar ya. Hampir kalau kita melihat seluruh yang memegang jabatan-jabatan publik, kalau ingin mengakhiri jabatannya, yaitu hal-hal yang ungkapan-ungkapan yang ya standar, biasa, basa-basi lah seperti itu. Biasa. Jangankan presiden, ketua RT pun berakhir menyampaikan mohon maaf, ya kan, atas ketika saya tidak sempurna sebagai manusia. Pertanyaannya memang manusia, sejak kapan manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna? Ya kan, seperti itu. Tapi kan persoalannya kan bukan dalam konteks hubungan antara manusia dengan manusia, bukan relationship dalam pengertian hubungan komunal ya, antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu lembaga atau lembaga yang lain, bukan. Tapi kan persoalannya dia adalah yang memegang dan diberikan amanah memimpin negeri ini. Ini menjadi persoalannya seperti itu. Pokok persoalannya itu dia yang memimpin dan menjalankan roda, ya kan, negeri ini selama 10 tahun. Dari 2014 sampai 2024 ini. Berarti kan 10 tahun tersebut dengan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, seperti itu. Tentu kita harus objektif. Ya, kita harus objektif. Maksud saya harus objektif, apa alat ukurnya? Ya kan. Kalau zamannya Orde Baru, kita mau melihat terlaksana atau tidak terlaksana itu kan dari program yang disebut dengan GBHN. GBHN 5 tahun itu. Karena Presiden menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan di dalam GBHN. GBHN itu ada produk rakyat, yaitu produk MPR, mandataris rakyat, seperti itu. Tapi sejak kita reformasi kan tidak ada lagi guidance kita berbangsa ini. Ini persoalan mendasar kita di situ juga. Setiap 5 tahun arah kiblat bangsa ini bisa berputar-putar. Berubah-ubah. Kalau berubah-ubah masih mending. Berputar-putar. Berarti di tempat, jalan di tempat. Kayak puting beliung seperti itu putarnya. Ya kan?
Kalau berubah-ubah kan kita setuju dalam rangka kebaikan. Tapi kan harusnya ada parameter yang paling mutlak, saya kira itu ada di pemukaan Undang-Undang Dasar. Apakah seluruh program yang pernah kita juga dialogin Pak Eri, seluruh program yang namanya pemerintah, karena kewajiban melaksanakan itu negara sebagai institusi yang ini yang memayungi, nah negara itu, program negara itu kan dijalankan oleh yang namanya orang yang dinamakan presiden, karena sistem kita presidensial kan, seperti itu. Nah, apa, ada 4 pokok kan, mencerdaskan, melindungi, ya kan, mensejahterakan dan ikut ketertiban dunia. Apakah dalam 4 itu dituangkan juga kan dalam visi dan misi Pak Jokowi? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau urusan dia minta maaf Pak Eri, ya kita sebagai manusia kita maafkan, ya kan. Orang minta maaf, kita maafkan, wajib kita memaafkan. Saya sama Pak Eri maaf, ya kami maaf. Tapi persoalan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban dia sebagai pemegang amanah tidak bisa bentuk verbal seperti itu. Makanya dalam proses ketatanegaraan kita itu ada presiden itu boleh dilengserkan, boleh dimakzulkan sampai sebelum dia mengakhiri masa jabatannya. Kalau memang dia betul-betul bersungguh-sungguh melanggar sumpah dan janji, melanggar Undang-Undang Dasar dan melanggar undang-undang. Nah, sekarang apakah 9 tahun ini tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran itu? Nah, itu pertanyaan kelima dasar. Kalau menurut saya banyak terjadi pelanggaran. Ada 65 janji kampanye. Nah, kalau 65 kita lihat ya, 65 janji ini kita nggak ngarang-ngarang, ini tuang yang di dalam visi misinya. Jadi selama visi dan misi Pak Jokowi itu dalam 2 periode ini tertuangkanlah, digambarkan dalam bentuk 65. Dari 65 itu mana yang sudah dia penuhi? Harusnya dia sampaikan seperti itu. Bukan saya sebagai manusia biasa, bukan itu. Secara umum itu. Iya, itu adalah kalau kita ketemu Pak Eri, ya kan, Pak Eri datang sini silaturahmi, sudah lama nggak ketemu, ya. Pak Eri, saya mohon maaf kalau ada, tapi dalam konteks pertanggungjawaban dia sebagai presiden, kepala negara juga nggak seperti itu. Dia harus sampaikan, dia minta maaf, oke. Tapi apa yang dia bilang dia kurang itu yang mana? Yang berhasil yang mana? Yang gagal yang mana? Ini kan kita sekaligus juga untuk menguji agar lembaga survei yang lembaga survei yang memberikan approval kan, katanya tingkat kepuasan. Ya hebat ini tingkat. Ini kan antara tingkat kepuasan dengan kemiskinan itu tidak berbanding lurus. Ya, edisi kita yang sebelumnya kan biaya untuk mengatasi kemiskinan itu saudara awalil kan itu berbasis data ya. Kita tidak ingin dikatakan wah ini belum move on. Ini nggak ada urusan dengan move on atau tidak move on. Ini kalah, nggak ada urusan seperti itu. Ya kan? Yang kontestasi kemarin itu adalah Pak Prabowo dengan Anies. Yang sekarang yang kita persoalkan ini adalah Jokowi memimpin 10 tahun, itu 2 hal yang beda. Berbeda. Jangan banyak menurut saya orang yang keliru memahami. Karena tidak sama, Jokowi tidak sama identik dengan Prabowo. Prabowo tidak sama dan identik dengan Jokowi. Apalagi betul, Pak Prabowo adalah kabinetnya Jokowi dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pertahanan. Jadi tidak semua bahwa kesalahan, kalaupun mau dianggap kesalahan orang, kesalahannya atau kekurangannya Jokowi tidak otomatis kekurangannya Pak Prabowo gitu. Kelebihannya Pak Prabowo tidak otomatis menjadi kelebihannya Pak Jokowi gitu. Ya, betul. Nah, jadi kita kembali lagi di sini, Pak Eri. Kesalahan yang 65 janji kampanye. Nah, kita buka aja nih satu-satu supaya kita objek. Ada yang kan 2014. Dan ini sudah disampaikan. Dan kita bukan buat hoax atau berita bohong. Coba dia. Janji Jokowi pertama dengan gagahnya kan menyatakan dia akan membesarkan Pertamina, mengalahkan Petronas dalam 5 tahun. Betul nggak kan? 5 tahun. Kenyataan nyunsep Pertamina, utangnya semakin banyak, bahkan korupsinya menjadi-jadi. Puncak korupsinya itu kan dirutnya, yang diseret mantan dirutnya itu. Walaupun ada Ahok situ sebagai komisaris. Ya. Kan baru ternyata Ahok diletakkan sana. Apa yang dilakukan oleh? Nggak ada juga. Gitu. Hanya terima ya bonus dan tim besar kan gitu kan sebagai komisaris, kan nggak ada perbaikan. Dan itu kita tidak melihat perbaikan yang signifikan. Jadi artinya janji yang pertama ini gagal. Ya tidak tepati. Orang kan berjanji, kalau tidak tepati harusnya dia jelaskan. Kenapa saya tidak bisa menjadikan Pertamina, kalau memang dia sebagai orang yang bertanggung jawab,
Ini persoalannya di Pertamina A, B, C, supaya rakyat tahu, supaya Pak Prabowo pun tahu, ya kan? Kenapa dia gagal, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, bangun 50.000 puskesmas. Mana 50.000 puskesmas yang dibangun itu? Kita kan janjinya, ya kan? Belum yang tenaga kerja tuh ya. Ya, kita lihat itu 50.000 terus Pak Eri. Jokowi janji bangun 5, terus swasembada pangan. Ini impor beras. Bahkan yang lebih aneh lagi, ada salah satu pejabatnya menteri, supaya beras harganya tidak melambung-labung, tidak impor, berhenti makan beras. Disuruh berhenti makan beras. Ini Allah kebalik-balik otaknya. Itulah lahirnya sunsang kali orang itu. Karena sering ke sawah, bukan swasembada, yang selfie, ada apa selfie? Selfie. Bahkan semuanya beras impor, bahkan melebihi. Lagi-lagi pada masa COVID, kita beras itu sedikit impor. Pada waktu menyerang Pilpres, banyak sekali beras. Artinya beras itu digunakan untuk apa? Ya itulah untuk bansos-bansos itu. Nah, kan ini zong ini kalau bahasa anak muda sekarang. Swasembada pangan tidak terbukti membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Mana Bank Taninya? Petani kita kasihan sekali. Yang ada tuh Bang Heri dengan Bang Ahmad Yani. Agak pupuk aja mahal. Ada pupuk luar biasa kan? Terjangkau. Ini betul-betul kenapa ini kita nih bagaikan betul ayam mati di lubung padi. Itu yang terus Jokowi janji akan tetap belusukan. Ya itu yang tugas rutin dia itu belusukan. Presiden itu tidak penting dia belusukan. Tapi kebijakan dan keputusannya itu. Pas, gitu ya. Ya, ini terpenuhilah kalau belusukan ini. Kita harus objektif ya. Objektif. Itu belusukan sampai melempar-lempar kan? Ya. Jangan membuat kuis sehingga kita ingat nama ikan-ikan. Ya. Sebut sepeda. Ada 5 ikan, sebut Pak Heri, ikan tongkol, ikan salmon, banyak sekali. Kalau saya di Palembang saya sebut ikan dari Sumatera Selatan. Ada ikan patin, ikan baun, ada ikan seluang, lais, ya kan? Banyak lagi itu, apalagi ikan lais, baung. Banyak tapa. Kemarin orang besar-besar banyak. Saya dapat hadiah sepeda terus kalau urusan ikan-ikan. Terus mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian. Nah, ini mana nih? Nyatanya semakin merajalela, semakin tinggi kan. 12, Jokowi janji hapus ujian nasional. Masih kan ada? Masih ya? Kita nggak tahu ini. Masih ya? Membangun e-government, e-budgeting. Nah, ini dia gaya-gaya ini baru itu. E-procurement, e-katalog, e-audit kurang dari 2 minggu. Itu. Terus terbitkan Perpres pemberantasan korupsi. Justru dia mengembosi kelembagaan korupsi itu. Dengan undang-undang revisi ya? Yang seperti itu. Saya tidak anti revisi undang-undang KPK, tapi dia merevisinya persoalan ini. Kan itu seperti itu. Bahkan kan ditenggarai cawi-cawi. Ya kan, bagaimana kasusnya Anies kan dipaksakan pada waktu itu. Gak independen. Iya itu. Terus pertumbuhan ekonomi 8%. Halo, ya kan. Coba tolongkan kumpulkan seluruh ahli ekonominya Jokowi yang menyatakan bahwa pertumbuhan selama rejimnya Jokowi ini sampai angka 8%. Nggak ada. 5% paling tinggi. Iya. 5% itu karena kita banyak konsumsinya itu sendirinya kan. Iya. Jadi itu Pak Heri. Apalagi ini baru meningkatkan pembangunan infrastruktur pelabuhan bandara ini ya betul. Tapi pelabuhannya kan banyak berhenti. Nggak berfungsi. Tol laut nggak kedengaran lagi. Iya seperti itu. Bahkan kemarin orang menyatakan di bisik-bisik bangun kereta cepat, ternyata utang luar biasa. Jadi beban kan. Banyak lagi pembangunan di kota di Palembang itu monorail Palembang. Iya, itu jalan jadi beban tadi. Beban Pemda. MRT itu. Terus apalagi? Dana 1,4 desa ini kewajiban. Undang-undang. Ini dia nggak bisa seperti itu. Terus Pak Heri, apalagi Pak Heri? Kita jangan sampai salah. Kepemilikan tanah pertanian. Nah ini juga salah dia. Antara sertifikasi, sertifikasi dengan bagi-bagi tanah beda. Dia mensertifikat tanah rakyat yang sudah ada gitu loh. yang pemiliknya gitu kan. Oke. Jadi itu kira-kira banyak sekali ya. Jadi ada 54 lah. Ada. Ya. Ada koreksi-koreksi yang memang apalagi beli Indosat, buyback Indosat. Banyak lagi yang
apa namanya soal pengangguran itu yang Nah, meningkat, memberantas, menciptakan lapangan kerja. kerja. Justru lapangan kerja memang tercipta Pak Eri, tapi tenaga kerja Cina. Cina gitu. Ya gitu loh. Gitu. Itu yang luar biasa. Ya, jadi apa menurut saya Pak Eri, kita boleh nangis, kita memaklumi, tapi yang harus kita minta pertanggungjawaban kepada Pak Presiden Jokowi itu, kita maafkan, rakyat maafkan sebagai manusia, tapi selama dia memimpin Republik ini, dia banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran itu Pak Eri. Nah, maksudnya apa? Tindak lanjutnya apa? Setelah lihat Ya ini kan masalahnya kan DPR kita tidak melakukan fungsi yang sesungguhnya. Harusnya DPR kan melakukan fungsi yang sesungguhnya, melakukan interpelasi dan lain sebagainya, dan menggunakan hak-haknya seperti itu. Ini sudah lama sebenarnya harus dilakukan. Kita sudah teriak bagaimana dia membuat perpu menabrak berbagai macam hal seperti itu. Utang kita semakin tinggi. Ya kan, utang kita cukup besar. Jadi menurut saya rejim Jokowi ini gagal dan kita minta pertanggungjawaban. Ya kan, pertanggungjawaban dia harus betul seperti itu. Kalau DPR-nya nggak bergerak, gitu kan, artinya gimana dia mau ditindaklanjuti, dimintai pertanggungjawaban? Ya nantilah, nanti pasca dia tidak itu. Pasca dia turun. Ya. Kita minta pertanggungjawaban semua. Banyak sekali kerusakan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Konservativitas kita bagaimana? Kita lihat saja ini kan. Kita sebagai warga dunia, tata pergaulan kita malu sebagai bangsa. Alhamdulillah sekarang kan walaupun Pak Prabowo itu belum dilantik, kan sudah diterima dan sebagainya, memberikan pidato, dan seperti itu. Kemarin dialog dengan Putin, dengan presiden-presidennya, ada kebanggaan, ada kewibawaan kita sebagai bangsa besar itu, Pak Eri. Jadi kan banyak juga presiden setelah dia tidak menjabat diadili kan? Betul. Seperti itu. Artinya kita lihat, ya kan ada tindakan-tindakan banyak sekali kan kasus diduga kayak laporannya Ubed, kan mungkin nggak bisa tidak lanjut, ya kan? Bagaimana tingkat oligarki ini, kan kalau betul ya pernyataannya beberapa sih kawan saya itu yang menyatakan ada tukar guling pembangunan IKN itu, mereka bangun IKN, ya mereka udah nggak tahu ini nggak visible ini IKN ini, tapi dia menyatakan ini dipaksa, oke, kami bangun, tapi kasih konsesi kami untuk mengkapling laut, membuat yang namanya suatu daerah yang luasnya lebih daripada Singapura. Itu PIK 2 itu. Yang kawan kita hari ini dia lagi dipanggil oleh polisi, Pak Said Didu, itu seperti itu. Dia memberikan advokasi seperti itu. Dia melawan gurita oligarki ini. Gitu loh. Oh, kalau kayak gitu, memang kalau ada bukti-bukti berarti soal banyak, nanti aja tunggu aja Pak Eri. Ya, kita tunggu. Ya, tapi kalau memang DPR mau memberikan legasi yang cukup dalam waktu ini bisa kok. Kalau DPR mau. Ya, tapi kan susah kita tahu ya kan. Ya kan. PDIP kan baru keluar dari gua kafi. Ya kan baru dia kandidat di sekarang kan. Selama ini kan 9 tahun mereka yang selalu membackup ya kan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum Pak Ahmad Yani. Pemirsa kita waktunya terbatas karena tidak sempat kita mengulas 65 janji itu. 65 janji yang katanya banyak kesalahan, itu kesalahannya janji-janjinya itu nggak terpenuhi. Yang jelaskan dari 65 janji itu hanya kita objektif juga ya Pak Eri. Ada beberapa janji terpenuhi, belusukan terpenuhi. Ya kan itu kan masih terpenuhi dia belusukan. Tapi yang paling mendasar kehidupan roda itu nggak janji. Dalam konteks yang tadi mencerdaskan tidak, dalam konteks mensejahterakan rakyat juga tidak, melindungi itu Pak. Bagaimana kita mau melindungi zamannya Jokowi inilah proses penangkapan para ulama dan aktivis begitu banyak. Jangan lupa korban 6 laskar, korban 9 orang di Bawaslu itu kan zaman periodenya dia. Yang itu kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya Jokowi turun harus jadi begitu ya? Ya, ada pelanggaran HAM-nya, ya kan ada tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Channel, kita berharap untuk like, subscribe, dan share dan komen acara kita ini. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.